Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Maka EXO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan Kongres. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air. Hai Sohib Water Break, hari ini kita mau ngobrolin tentang KLB. Itu sensitif gak ya? Kalau menurut gue sih nggak sensitif. Itu ya kan keharusan. tergantung bahasanya juga kalau kita ngebahasnya. Gue lagi buka ini. Jangan ngomong dulu. Apa? Ya ampun. Mau nyelak-nyelak aja. Nah, nyelak aja, pantes ntar gue nyelak ini. Gue jadi kayak lupa ngomong apa. Kita ngomongin KLB ya. Oke. Rencana KLB PSSI itu kapan? Nah, sekarang kan teman-teman gue udah ada nih. Orang yang sama, posisinya sama nggak berubah. Iya. Orang Besok kita Iya, berubah. jangan. Wah. Emang udah begitu ringnya, ring Oh, iya, kiri iya. dan ring kanan. Repot yang ngambil gambar. Iya, posisi ringnya saya kiri, saya kanan. gitu ya. Kalau di politik itu begitu kan. Ya, oke. Ya, sisi kiri yang pro dan kontra. Tapi nggak ada yang pro kontra. Kita mau ngomongin KLB ini baiknya kayak apa dan bagusnya kayak apa. Karena kemarin PSSI itu udah rapat kalau nggak salah tanggal 28 Oktober 12 EXO. Mereka ngomongin tentang KLB. Karena harus cepat penanganannya harus cepat KLB ini karena desakan-desakan. Kenapa sih Jup bisa kayak gitu harus? Gua lagi pertama ya. Oh. Iya kan kemarin kan dia udah. Kan kemarin Iya benar. Enggak. Oh iya balik lagi gue ya. Lu harusnya nanya netizen dulu. Ya sudah. Gua Soalnya gua kan lu tanggung. nggak bisa. Gue nanti aja netizen. Gue mau balik ke netizen. Karena pendapat netizen itu kadang-kadang emang bukan kadang-kadang ya. Kebanyakan itu ada benarnya. Kok kebanyakan? Loh karena itu Setengah lah. Iya, bolehlah separuh, tapi mereka tuh sebenarnya tuh grassroots yang paling bagus. Wih. Yang pendapatnya Oke. selalu tajam ke atas. Karena mereka mau tajam ke bawah Oh, iya, buat apa? bisa, iya. Nggak ada, Karena tetap dari harus bawah tajam ke ya, atas. iya, oke. Desakan tuh harus dari bawah. Gimana? Oh, silakan. Keren ya? Gue udah kayak politikus. Tikus got, politikus got. Gimana, Man? Oke, ngomongin soal KLB. Kenapa KLB? Iya, kenapa? Ya KLB ya kan gue bilang tadi ada desakan harus ada apa harus diadakan kongres luar biasa untuk mereformasi sepak bola nasional kita gitu kan. Ini kan buntut dari tragedi di Kanjuruhan yang
memakan banyak korban gitu kan, itu kan pemicunya kan dari situ. Setelah itu muncul tim pencari fakta yang dibentuk pemerintah independen, tapi ya bukan intervensi pemerintah, independen gitu. Dan salah satu rekomendasinya kan adalah digelarnya KLB kan. Sebenarnya ya apakah KLB bisa memperbaiki sepak bola nasional? Nggak bisa jadi jaminan sih sebenarnya. Gak ada jaminan. Iya, nggak ada jaminan. Oke. Karena selama Menurut Iwan ini jaminan. Hah? Iya menurut lu kan gak ada jaminannya. Ini bukan netizen, dia pengamat. Ya kalau ya, coba lu searching di Wan. Google Oh ya. iya, karena udah berapa kali sering KLB terus ya. Iya. Sampai ada emang. 2 kubu dulu tuh, 2 kubu. sama Nggak Johan gue Arif. terusin nggak usah lah ya. Ya boleh. Ngambekan orangnya, ngambekan ya, nggak seru gua. Kalau Ya ngambekan. kan gitu, makanya sebenarnya nggak ada jaminan juga nih KLB bisa memperbaiki sepak bola nasional selama yang jadi pengurus bakal dia juga gitu. Gitu ya. Jadi pokoknya pengurusnya harus diganti semua. Nah, kalau Nah, sebenarnya kalaupun ganti pengurus tapi yang ngurus bola di luar itu iya, dia juga. Misalnya kan sekarang kan kenapa banyak dibilangnya itu, beberapa orang menyebutnya itu konflik kepentingan karena yang jadi esko adalah para pemilik klub atau orang yang di dalam klub. Jadi kan muncullah konflik kepentingan yang itu yang membuat ya sepak bola kita tuh nggak bakal bisa maju gitu. Gue tau lu punya pendapat yang beda. Sama sih kali ini gua. Nggak seru ya. Udah lah. Kata lu kan nggak ada pro kontra. Sekarang kan kita nggak Ya kan nggak harus selalu Iya. pro dan kontra. Ya karena ini ngomong KLB kan. Iya. Jadi kita semua setuju. Setuju Bener. untuk- Ya udah apalagi mau dibahas kalau gitu. Enggak kalau Tapi kalau menurut lu ini kan harus ada kalau gue sih ya dari selama kita ngeliput ya, kita kan sering ngeliput sepak bola. iya. Dan itu konflik terus mau dibuat-buat dibuat sendiri kejadian-kejadian yang banyak macam sampai Ya. kejadian yang kemarin ya, itu kejadian kemarin itu memang sungguh menyayat hati kita semua. Tapi yang paling penting itu hal yang paling kita soroti adalah bagaimana sistem di sepak bola kita Indonesia itu harus dirubah total, gitu kan. Semua orang pasti setuju itu. Iya. Kalau gue sih berangkatnya harusnya ya itu tadi sama seperti Iwan sih, maksudnya hampir sama. Ya karena sekarang adalah gimana posisi udah terdesak juga. Jadi ibaratnya mereka ya itu tadi ada rekomendasi dari TGIPF bahwa salah satunya adalah yaitu harus menggelar KLB supaya bisa jalan lagi nih sepak bola. Dan kalau kita lihat sebenarnya selain itu kan bukan ajakan sih, lebih ke ya mungkin request lah ya. Ya udah mundur gitu, tapi kan nggak dilakukan. Karena menurut dari PSSI bahwa ya mundur itu bukan ya gua nggak mundur, ini bentuk tanggung jawab gua gitu terhadap tragedi yang menewaskan 135 orang di Kanjuruhan. Dan kalau kita lihat Sementara di persepsi masyarakat umum pada umumnya kalau mundur itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Iya, bagian dari sikap satria. Bahwa bukan perbuatan yang bukan jelek. Langkah yang jelek, bukan. Artinya itu yang sekarang masih yang akhirnya terjadi. Akhirnya PSSI udah akhirnya rapat exco kemarin dan tahun 28 diputuskan akan ada percepatan KLB, karena kan harusnya kalau lihat masa organisasi dari PSSI sendiri harusnya kan baru selesai November, tapi karena dengan kondisi seperti sekarang harus diselesaikan, dan akhirnya akan ada kongres biasa dulu tanggal 7 Januari dan baru KLB. Dan yang kalau kita lihat kan sekarang ramai itu di media sosial, netizen juga banyak, dari kalangan pecinta sepak bola juga ada nama-nama yang muncul juga. Ada, kita tahu putranya Presiden Jokowi, Kaisang, yang sekarang juga pimpin itu ya di Persis Solo jadi presiden kan, direktur juga. Dan kalau kita ada Azrul Ananda juga di Persebaya. Dan kalau gue lihat sih ya ini orang-orang yang bisa lah harusnya, maksudnya orang-orang yang baru ya dalam hal ya itu tadi, karena kan dibilang itu lagi orang-orangnya gitu ya. Ini orang-orang yang harusnya bisa memberikan warna yang berbeda gitu. kan lu kan bilang baru nih, orang baru ya. Di aturan federasi itu ada nggak sih itu masa aktif dalam sepak bola untuk masuk jadi calon terkuat untuk sebuah pimpinan tertinggi di federasi sepak bola. Pengurus lah ya. Pengurus paling inilah exco lah. Iya. Tapi kan dia dari sebelum KLB itu kan ada kongres biasa. Kongres biasanya kan ada menentukan komite pemilihan sama komite banding pemilihan. Iya. Nah, komite banding itu pasti ada syarat-syarat tertentu ya, yang lu bilang tadi. Harus ada orang yang udah ada minimum udah di sepak bola tuh berapa lama. Ya. Nah, itu gimana sementara itu ya anak
Pak Jokowi tadi itu kan baru Orang masuk, baru. orang baru. Di kamar ya. Iya, di kamar. Emang lu tahu kan dia juga dulu pernah jadi ini pengurus sepak bola di SMA apa gitu. Ya itu emang masuk. Itu kan federasi, Ben. Ya, tapi kalau gue lihat sih lebih ke ini sih Kanik. Maksudnya kalau kita flashback nih, Ya. Johar Arifin, Lanyala, Iya. terus kemudian siapa? Edi Ramayadi. Kalau Iya. kita, ya kan Itu maksudnya terkait statuta itu terkadang memang bisa lah gitu loh. Ya diapain gitu. Tapi kan yang kalau kita banyak yang benar. lu Kalian boleh komen, tapi benar. Tapi kalian boleh komen. Benar itu di bawah kalian boleh ngomong itu bisa aja kalian punya data-data lebih lengkap dari kita atau dari itu bisa komen. Tapi menurut gue ya kan tiba-tiba muncul nih biasanya ketua umum gitu kan Edi Ramayadi, Mataliti akhirnya tiba-tiba muncul dan bisa gitu untuk bisa masuk ke dalam kontestasi. Nah itu yang menurut gue nanti harusnya si Kaisang juga bisa, tapi yang menarik kan sempat dibahas di media juga dari segi umur. Kaisang belum masuk. Karena terlalu muda? Iya terlalu muda. Karena dia harus di atas 30 tahun. Nah, Kaisang kan belum kan. Belum. Tapi yang itu aja bisa, masa yang itu nggak bisa sih? Ya, itu gua nggak tahu, tapi maksudnya secara aturan harusnya nggak bisa gitu. Kalau kita ikutin aturan ya. Nah, kalaupun bisa masuk ya Azrul. Iya. Sama yang rame-rame kemarin kan ada Pak Erick Thohir juga. Pak Erick Thohir, tapi Tapi kalau menurut gua udah ketinggian lah. Pak Erick Thohir udah jadi menteri. tapi bagus loh kalau pegang federasi sepak bola nggak apa-apa. Turun dong. Nggak masalah. Itu nggak turun dong. Lah, nggak ada banyak Nggak menteri. ada dong. Udah jadi presiden Inter Milan juga. Lo itu bagus. Justru menambah pengetahuan dan menambah Oh, berarti- daya gedor Berarti sepak lo bola. mendukung Pak Erick Oh Thohir. enggak juga. Bukan. Gue siapa aja. Gue sih dukung siapa aja sih. Yang penting lu bisa tuh memajukan sepak bola Indonesia. Nah, ada nama juga. Siapa? Ratu Tisa. Tadi lu Ratu sebutin Tisa. juga. Nah, iya, Ratu Tisa menurut gua juga layak lah. Maksudnya kalau kita lihat Kapan-kapan kita ngundang Ratu Tisa aja Ya, ya. boleh. Tapi kalau dia mau. Kalau nggak sibuk. Kalau nggak sibuk. Karena Ya, semoga dia mau ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini ya apa? Ya, netizen. Netizen. Lagi-lagi netizen. Nah, menurut gua kalau nggak cuma satu sosok aja sih maksudnya ya. Iya. Ratu Tisa oke lah, punya pengalaman, punya ngerti lah soal urusan sepak bola. Tapi kan dia juga harus dibantu sama Klub. bawahnya nih. Ya, Jajaran bawah. exco. Kalau exco yang sama aja mah cuma juga nih. EXO itu dari klub kan? Enggak dong, exco Enggak itu dong. Iya kan pilihan Itu kan yang dipilih. yang mencalonkan sama yang dicalonkan. Yang calonkan. Kan posisinya bisa kan, begitu. ya kan bisa dipilih dari yang itu juga kan. Iya, ya itu kan tergantung syaratnya memenuhi apa enggak gitu aja. Iya. Itu kan nanti urusannya tugasnya komite pemilihan ya nanti kalau mereka dinilai tidak layak atau tidak memenuhi syarat nanti kan ada komite banding. Kalau Iya. gagal lagi baru ya akhirnya gugur. Tapi kalau akhirnya dibanding bisa akhirnya menang ya udah berarti kan Nah, tetap maju. komite pemilihan itu sendiri dipilih dari mana sih? Ya itu masih nanti sih biasanya. Belum kan? Iya, belum. Masih Nanti jalan. kan nanti kan kongres biasa. Ya itu nanti akan menentukan Komitenya siapa yang akan siapa? jadi ketuanya, gitu, anggota dan lain-lain gitu. Semoga aja dia milih yang benar-benar ya. Ya tapi yang lebih penting sih sekarang karena kan tanggalnya udah ada nih. Tapi sekarang yang jadi fokus kan sebenarnya dari PSSI posisinya adalah KLB. Oke, akhirnya kita jalankan nih Jalan. KLB. Harapannya supaya memang kompetisi bisa jalan. Karena ya sekarang dari tanggal kemarin kan tragedi tanggal 1 kan ya. salah satu. Tanggal 1 Oktober berarti kan udah sebulan lebih nih. Udah sebulan lebih loh. Udah 1 bulan. Sepak bola kita benar-benar berhenti. Nah, sekarang pemain pasti udah mulai pusing Dan, juga dan ke- proses kan lagi jalan kan pengusulan tetap pengusutan tetap jalan. Nah, yang jadi kekhawatiran adalah pemain sama klub. karena memang mereka kan pasti ada ikatan dengan sponsor. Ya, kemarin kan ada gaji. kalau nggak salah Madura United sudah membubarkan pemainnya. Iya, lebih ke ini Lebih pada penyesuaian. Jadi Iya, dia iya. mengembalikan semua pemain Iya. yang dari luar negeri sudah pulang apa segala macam. Iya, Terus maksudnya karena ini kondisinya seperti sekarang, jadi akan ada penyesuaian lah. Ya seperti kayak waktu itu di pas kompetisi pandemi kan, pada akhirnya kan ada penyesuaian, gajinya cuma 25% atau berapa tuh agak lupa. Nah, akhirnya dibubarkan karena memang nggak Ya, jalan kan diliburkan kompetisi karena memang nggak sementara. bisa. Enggak Iya. sih, maksud gua kita kan lagi ngomong KLB. enggak itu efek loh, efek dari Iya, efek maksudnya dari itu. Emangnya apa? Efek Ya, dari kalau- kompetisi kan, kompetisi itu kan faktornya penentunya kan ada di KLB. Emang ada, nggak ada. Loh, kalau KLB itu udah beres, gini KLB udah beres, Iya. artinya kompetisi bisa jalan, Mon. Di omongan siapa? Terus rekomendasi siapa? Nggak ada yang nyebut kalau kompetisi bakal jalan, kalau KLB udah selesai, nggak ada kakak. Di mana Ya, memang coba? belum pasti, cuma kan ukurannya kalau semua udah beres berarti kompetisi juga bisa kembali normal. Harapannya Harapannya sebetulnya seperti- harapannya. ya, Oke, harapannya gini kakak, kan di PSSI kan udah ada FIFA juga udah bentuk tuh namanya tim Satgas.
transformasi karena mereka kan punya tugas tuh sampai akhir November nih. Setelah akhir November itu Oh iya, tugas mereka udah selesai dan berkantor di sini juga. ya udah selesai itu kan Gimana? kompetisi bisa jalan. Jadi nggak harus nunggu KLB sebenarnya. Udah kita datang aja kantor FIFA. Enggak, persoalannya nggak segampang itu juga. Maksud gua kan Iya. sekarang posisinya nih kompetisi ini terus ya nggak bisa berjalan karena ya itu tadi ya persoalan itu tadi masih dalam proses juga. Dalam proses. Dalam proses dan Satu. hal-hal lain. Dan harapan dari pemerintah kan ya itu tadi kompetisi diharapkan bisa tetap bisa berjalan saat semuanya udah siap. Persoalannya kalau semuanya siap itu butuh berapa lama? Nah. Ya yang pasti kan maksudnya calonnya udah bukan calon sih, maksudnya apa yang diinginkan calon-calon yang diharapkan orang-orang netizen lah yang sudah diapukan bahwa ini yang diharapkan bisa mengubah itulah. Ya, gue nggak tahu calon netizen siapa. Apa? Wah ada banyak. Terus siapa? Ya, tadi kan Kaisang, Kaisang Erick udah. Thohir, Ratu Tisa, Asul. Azrul, Tapi lu pernah kenal sama mereka semua? terus Pernah kenal sama mereka semua? kenal sih, Dia kenal. tahu lah. tahu. Nggak kenal. Ya pasti satu doang. Ratu Tisa pernah kenal sama Ratu Tisa kan? Kenal juga sih. Ya kan lu pernah wawancara dulu. Terus ada yang namanya ini Haritanu. Wah. Sekarang kan Pak Hari itu kan udah megang futsal. Nah, justru karena dia megang futsal terus dilihat sama Ya, bisa juga lah. netizen sukses, futsal berprestasi, terus kompetisinya nggak jalan gitu ya, jalan lancar aja gitu. Ya itu makanya dia jadi salah satu kandidat. Iya. Iya. Ya kalau gue sih lebih itulah harapannya, maksudnya sekarang udah PSSI udah memang dalam posisi yang udah nggak mungkin bisa berjalan lagi, maksudnya ya udah kita bikin KLB, harapannya itu tadi nanti akan ada pemilihan baru dan ya kita nggak menutup kemungkinan juga. Iwan Bule kan bilang sejak ini belum pikiran ya, tapi kan ya itu tadi opsinya dicalonkan atau mencalonkan. Jadi kalau ada yang mencalonkan ya bisa masuk juga. Masuk lagi. Tapi tergantung lagi orangnya, balik lagi dia masih mau apa enggak. Kan namanya juga pemilihan baru, harus yang Iya. baru dong. Ya kan beliau bisa. Masa yang lama, namanya bukan pemilihan baru Ya dong, kan pemilihan bisa, yang lama. ya kan bisa juga kan beliau masuk dengan pakaian yang baru, baju, ya baru lagi Gua nggak ikut, apa-apa. gua Ya itulah pokoknya harapannya itu kalau dari gua ya, maksudnya ya selain itu ya nanti PR-nya ya sambil jalan lah gitu. Tapi harapan gue sih ya semoga kompetisi ya bisa jalan sih. Maksudnya ya kita berduka, Pak, gua jujur terpukul lah. Gila 135 orang loh. Itu Selama baru gua liputan ya ini yang terparah. Maksudnya kan beberapa kali terjadi supporter meninggal 1-2 orang. Itu pun udah parah loh. Itu Ini memang. 135 orang. Ya memang harus ada langkah yang luar biasa untuk membenahi ini semua ya. Itu yang harapan gua nanti akan terjadi juga di KLB. Orang-orang yang memang punya pikiran untuk membuat sepak bola kita lebih maju lagi. Dan dalam hal ya itu tadi fasilitas, infrastruktur dan lain-lain. Nah, dengan begitu kita nanti pikirannya nggak cuma lagi orang nih, karena kan sekarang orang trauma nih untuk bisa datang supporter nih, mau datang ke stadion, kira-kira aman apa enggak ya? Kalau gue bawa anak aman nggak nih? Gitu. Iya. Nah itu yang harus kita benahi nih, jangan sampai sepak bola tuh jadi hal yang menakutkan gitu buat Iya. orang-orang kayak kita lah gitu kan. Keluarga yang Iya, punya apalagi yang punya keluarga Iya. kayak Iwan. Jadi kan nggak akan jadi tontonan menarik lagi sepak bola gitu. Karena Itu gue nggak harapannya. pernah ngajak Keluarga nonton bola. Enggak. Ya kan lu sering Silat nonton ya. gratis. Enggak, karena nggak ada juga. Ya lu nonton juga gratis ke stadion pakai ID kartu wartawan nih, masuk wartawan gua gratis Oh, nonton gua nggak pernah gitu. Iya, kan Nggak wartawan pernah- tapi nggak pernah sekali. yang wartawan gratis kan pas masuk setiap stadion. Ya, tapi kan kita bertugas kan. Tapi kan itu tugas. Iya. Iya, netizen jangan salah itu wartawan tuh bertugas. Jadi dia dulu nih wartawan semuanya, gua enggak. Gitu. Kalau enggak gimana sih? Sama kan kita. Ya itulah kalau dari gue poinnya itu sih, maksudnya ya harapannya tentu yang terpilih yang terbaik. yang terbaik lah. Ya harapannya ya itu tadi nama-nama udah ada muncul. Udah ada. Tapi kita lihat nanti progresnya ke depan gimana. Karena kalau ya itu dari kalau kayak tadi kalau kan sempat kita ngomongin tuh ada orang seperti Iwan Budianto, Iwan Bule juga baru sekali. 2 kali kalau nggak salah dia masuk dalam Iya. pemilihan, artinya kan kalau dari statuta 3 kali, jadi masih ada kesempatan 1 kali, tapi ya itu masih nantilah. Wan, Yang lu penting mau ngomong sekarang apa? gitu. Iya, bro, banyakan ngomong. Iya, makanya gue Ntar di semua kita diam, ntar deh semua nanti apa-apa dia yang nanti dipakai orang, ntar kita Enggak sebel. lah. Dia- kita harus mendukung temen Oh iya, itu lu mau ngomong Ya, kayak ini apa? ngomong KLB, ngapain Ini jadi ngomong mendukung? Iya. Ya. KLB. Lu kalau menurut lu gimana sih? Ya kan tadi gue udah bilang ya selama ini kan namanya pemilihan baru ya, ya harapannya harus ada orang-orang baru gitu loh. Tapi tadi di awal lu bilang bahwa kalau KLB itu nggak menjamin. Ya, nggak juga menja- bahwa sepak bola itu. Makanya harus ada orang-orang baru, walaupun sengaja nggak menjamin, kita mencoba hal yang baru Iya, kakak. oke orang baru tapi yang nggak ngerti sepak bola juga. Wan. Iya. Jangan Dan- orang baru yang nggak ngerti bola tiba-tiba datang ngucuk-ngucuk.
Masa atlet renang Ya kan di dalam syaratnya juga gitu harus mengerti bola. renang datang ngurus bola ya bisa aja sih. Bisa. Polo air, polo air, Oh, polo air. Banyak. Yang penting Bola dia juga. mengerti organisasi. Kan. dan dia cinta sepak bola nasional. Kacau. Gitu. Ya, dan ya. jangan sampai ada itu tadi yang dibilang konflik kepentingan gitu loh. Ya, Ya udah ngurus Wah, klub, ngurus aja klub gitu. Kalau konflik kepentingan gue nggak yakin juga. Wan, pasti ada lah. Ya itulah. Ya, tapi di klub kita juga banyak ya. Klub ini ada potensi-potensi bakat-bakat di klub itu banyak banget nih di semua klub, apalagi 18 klub liga kita yang lagi bagus nih. Liga 1. Iya. Itu mereka punya potensi untuk bisa juga diangkat. Siapa tahu presiden klubnya bisa jadi ketua umum PSSI juga oke ya. Iya. Nggak apa-apa maju kan dia udah ngurus sepak bola lebih lama. Ya sebenarnya kalau mengajukan diri kan sah-sah aja itu tadi Sah asalkan dong. memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ada yang mendukung dan bisa juga ada yang didukung juga. Ya itu. aja. Soalnya presiden klub itu kayaknya gue rasa lebih punya kapasitas dan capability ya, Cuma- punya tanggung jawab lebih bagus. Iya, cuma kan jadi ini ada kekhawatiran. Bisa juga pemain bola ya. Nah, Ya, pemainnya suruh aja naik ya. nggak apa-apa Ya kan, kalau pemain bola. Pemain bola itu suruh Kalau naik. pengurus- Siapa? Yang udah pensiun. Yang udah pensiun, Bambang Pamungkas aja suruh jadi. Ya Bang Pamungkas kan sempat juga waktu itu. Tapi pengen naik. yang waktu terakhir ada Kurniawan juga. Ada sempat. Kurniawan Tapi nggak ada yang sekarang. milih juga. Iya, itu kan makanya. bagus-bagus punya pikiran siapa Kurniawan, Bambang Pamungkas, ya, Ismet Ponario. Sofyan, Ponario. Ponario juga bagus ya. Masuk, Kita iya, ya. masuk. Nanti kapan-kapan kita undang Ponario. Ya bisa lah harusnya. Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Udah dimarahin. Udah dimarahin. Oke. Jadi kira-kira itu pembahasan kita di hari ini terkait dengan KLB. Jadi kita sepakat ya bahwa KLB ini harus maju dan harus merubah semua sistem-sistem yang Harapan. ya itu harapan kita yang gagal kemarin tentang sepak bola Indonesia supaya lebih maju bisa bersaing dengan sepak bola atau liga-liga luar atau liga-liga Asia lainnya. Ya. Kayak kira-kira kita mau tambah apa? Cukup lah, udah cukup. Cukup, ya? Udah Karena banyak. gue mau nambahin sih, ya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Iya, Ya, gua itu kirain juga. apa? Kita mau ngomong itu. Iya, tadi kakaknya lu potong lagi. Potong-potong. Kirain ada yang beda kan? Ya udah kira-kira itu aja lah. Jangan lupa tonton terus ya. Itu subscribe jadi nanti supaya kita bisa update terus sepak bola. Kalian boleh ngomong lah kok. Tolong dong bahas ini. Nah, kita bahas sesuai tema yang kalian mau. Itu juga menarik sih sebenarnya. Iya, bisa juga Bisa juga karena kan siapa tahu kita kering idenya. Nggak, Lu doang itu kalau itu. Oh, Karena gua aja. suara netizen nanti gue yang bakal. Iya, tapi ada yang mantau, kita akan mantau terus Oke. perkembangannya. Oke ya, terima kasih banyak Sohib Water Break. Sampai ketemu di episode berikut dan sampai jumpa. Stay tune di Water Break channel YouTube. Bye. Water break, water. Water Break. Nih penonton 12.